membedah otaknya Termul, baru kita mendapatkan pemahaman ya mengapa otak Termul seperti itu cara kerjanya, dan mengapa mereka sudah diberikan informasi sampai kemarin ya. Saya dengan ilmu matematika Bayesian ya sudah membuktikan bahwa orang yang ada di foto di ijazah itu berbeda 92,37% dengan orang yang jadi presiden. Itu yang masih dibantah juga gitu ya. Jadi ini nanti ya pada sesi yang kedua, setelah saya akan paparkan secara lebih lanjut, saya akan sampaikan gimana sih otak Termul itu bekerja. Kajian saya adalah otaknya Jokowi, saya harus katakan otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini ya. Dan kajian saya menggunakan sebuah ilmu yang saya kembangkan, yaitu neuropolitika. Jadi neuropolitika itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Ibu Yohana Abdullah, pecinta Bapak Joko Widodo. Kali ini kita melihat si Tipa, ya Mak Tipa semakin gila. Ini si Tipa ini, ya perempuan jadi-jadian, ya kan? Perempuan yang sama sekali tidak punya rasa malu. Perempuan terburuk di negara Republik Indonesia ini, yang mempunyai sifat sama seperti sifat iblis. Kerjanya itu hanya merendahkan mantan pemimpin, merendahkan orang lain. Tipa, sadar diri apa kau? Ya, coba cek kejiwaan kau, udah aku bilang berulang-ulang. Merasa paling bangga, sekarang akan buat buku membedah otak Pak Jokowi katanya. Padahal sebenarnya otak dia yang coba dibedah. Karena otaknya ini, ya sudah jelas ini, lari ampernya. Kata si Tipa, kita membedah otaknya Termul, baru kita mendapatkan pemahaman. Otak kau aja kebedah, ya. Otak kau itu udah gak waras. Kau memanggil orang dengan sebutan Termul, sementara kau nggak sadar diri, kau ternak otak, ya. Termul itu termulia, sementara kau otak nggak punya otak kau sama sekali. Terus kata dia, mengapa otak Termul seperti itu cara kerjanya, dan mengapa mereka sudah diberikan informasi sampai kemarin ya. Saya dengan ilmu matematika biotiknya sudah membuktikan bahwa orang yang ada di foto ijazah itu berbeda 92,37% dengan orang yang jadi presiden. Makhluk jadi-jadian, ya, perempuan muka badak, kau, ya kan, mau meyakinkan orang, sementara diri kau sendiri tak benar mau meyakinkan orang pula kau. Otak kau tuh aja kau cek, ya kan, ternak onta. Kau mau meyakinkan orang perasaan, ya kan, dengan metode, ya, ilmu matematika biotik. Apa urusan matematika biotik dengan foto di ijazah Pak Jokowi? Gak nyambung kau tungki. Udah gitu ya Mak Tipa, gak usah berlagak kau dengan ilmu matematika biotik. Bisa membedakan, ya kan, foto Pak Jokowi yang diijazah dengan foto Pak Jokowi yang sekarang itu adalah orang yang berbeda. Sudah jelas-jelas ya itu foto Pak Jokowi. Kalau ada kelainan ya wajar. Dulu di ijazah Pak Jokowi umurnya berapa, sekarang Pak Jokowi umurnya berapa, sudah pasti ada perbedaan. Karena kita ini manusia, ya semakin tua pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan, baik melalui gigi, rahang, pasti ada perbedaan. Sudah jelas-jelas tuh UGM menyatakan bahwasanya itu adalah Joko Widodo, dan kawan seangkatan Bapak Joko Widodo kuliah sudah menyatakan bahwasanya mereka adalah teman Pak Jokowi seangkatan, sama-sama lulus dari UGM. Kenapa gak pernah kau tuh wawancara sama mereka? Kau hanya menegakkan benang yang basah. Perempuan jadi-jadian gak sadar diri, tobat napa kau? Ini lagi buat pihak kepolisian, kapan lagi ini manusia seperti ini ditangkap? Ya sudah meresahkan. Setiap hari menghina merendahkan mantan pemimpin, seolah-olah dia yang paling berjasanya membangun negara Republik Indonesia ini. Terus kata dia, ya kan, itu yang masih dibantah juga gitu ya. Ya jelas dibantah, orang kau bagaimana mampus kau. Ya, masalah foto sekalian berjelaskan sama kau, biar ku bedah otak kau sekalian. Orang masih muda dengan orang yang sudah punya usia, ya yang sudah berusia, udah agak tua, itu pasti beda fotonya. Kau pikirnya pula dari anak-anak, dewasa, habis itu ke orang tua, tak ada perbedaan. Coba kau bandingkan foto kau dulu, ya. Kau perlihatkan foto kau dari anak-anak, remaja,
remaja, dewasa, sampai kau tua. Ada nggak perbedaannya? Mau apa kita nengok kau? Pihak kepolisian kapan lagi nih mau menangkap si Tipa ini? Nggak kelar-kelar masalah pelaporan Bapak Joko Widodo. Sudah hampir setahun. Dibiarkan nih perempuan biadab seperti ini setiap hari merendahkan Pak Jokowi. Buku abal-abal kau itu yang kau karang melalui halusinasi kau itu, ya kan nggak perlu juga rakyat Indonesia membacanya. Karena apa? Karena yang membuatnya orang gila. Terus kata dia, itu yang masih dibantah juga, gitu ya kata dia. Ini nanti ya pada sesi yang kedua saya akan sampaikan di mana sih otak termul itu bekerja. Otak termul itu bekerja ya melihat fakta dan kenyataan yang ada. Otak kau itu ya ternak onta bekerja melalui halusinasi tingkat dewa. Itu perbedaannya. Pendukung Joko Widodo yang kau sebut termul itu, kita ini ya berbicara sesuai dengan fakta. UGM sudah menyatakan keasliannya. Itu ya ternak onta berbicara tidak sesuai logika dan fakta yang ada. Kau berbicara sesuai tuh halusinasi tingkat dewa kau, karangan bebas kau, mendengarkan bisikan dari roh halus. Jadi sensitif bang. Di bilang Sitipa kan kajian saya adalah otaknya Jokowi. Saya harus katakan, kau tak perlu mengkaji ya otak Pak Jokowi. Otak kau aja kau kaji. Kau manusia tak punya otak. Merasa perempuan paling pintar, padahal kau adalah perempuan tidak berotak. Kalau kau punya otak, ya nggak mungkin kau memfitnah orang, nggak mungkin kau merendahkan orang lain. Apalagi kau merendahkan ini mantan pemimpin. Dibilang Sitipa, otaknya Jokowi yang saya bedah di buku ini ya, otak kau aja yang kau bedah, ya ataupun otak kau tambah karena kau tidak berotak. Sok pula kau sambil senyum-senyum kau bilang ya kan kau membedah otaknya Pak Jokowi. Otak kau sendiri tak ada, membedah otak orang pula kau. Dan kajian saya menggunakan sebuah ilmu yang saya kembangkan yaitu neuropolitika. Neuropolitika, kepinding, ya makhluk jadi-jadian. Sadar diri kau. Gak usah sok-sok kau ya kan tentang ilmu pengetahuan neuropolitika. Tidak ada urusannya masalah ijazah. Ijazah itu ketentuannya di lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, bukan kau. Terus kata dia kan, jadi neuropolitika itu adalah gabungan setidaknya ada 4 dimensi ilmu. Gila ilmu kau aja tak berilmu. Orang berilmu tidak seperti kau, menuduh orang, memfitnah orang, merendahkan orang. Kata dia kan, ada 4 ilmu, dimensi ilmu, ya, neuroscience, psikologi behavior. Psikologi kau terganggu. Sok pula kau psikologi behavior. Kemudian forensik dan politik kritis. Forensik. Jijik kali kau lihat muka kau lah. Aku berharap di suatu saat bertemu sama kau ya kan. Biar kulihat dulu muka kau itu, biar balas dulu kan apa percakapan kau itu. Nggak masuk logika kau. Kayak Indonesia ini ya perlu kenyataan, perlu bukti, fakta yang nyata, bukan melalui ya kan politik kritis, neuroscience, psikologi behavior. Itu tak penting dalam menentukan ijazah seseorang asli atau tidak. Keaslian ijazah seseorang menentukannya adalah lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijazah, bukan ya kan neuroscience, psikologi behavior. Di sini kata dia, di buku itu kata dia banyak sekali otaknya Jokowi, ya. Otak Jokowi banyak, ya kan, untuk membangun negara Republik Indonesia ini, mencerdaskan rakyat Indonesia, memakmurkan rakyat Indonesia. Otak kau tak ada, makanya kau itu fitnah. Otak kau tak ada, makanya harus dibedah, ditambah otak kau, biar berotak kau. Manusia kalau berotak, ya kan, dia tidak mungkin memfitnah orang lain. Kau ini manusia tak berotak. Kata Sitipa kan mulai dari otak depan ya, otak depan, otak belakang. Sekali aku ingatkan sama kau perempuan jadi-jadian ya, muka badak. Kau itu bedah aja otak kau itu, ditambah otak karena kau tidak berotak. Ya, mati Pak.
Sekali lagi buat pihak kepolisian, kapan lagi nih mau diselesaikan masalah pelaporan Bapak Joko Widodo? Sudah muntah kita Pak, melihat mereka ini setiap hari merendahkan mantan presiden yang sudah banyak jasanya membangun negara Republik Indonesia ini. Sementara ini hanya sampah masyarakat, ya perempuan jadi-jadian, yang dikasih panggung setiap hari untuk merendahkan mantan pemimpin. Mau jadi apa negara Republik Indonesia ini? Kalau orang-orang seperti ini, manusia biadab, perempuan biadab seperti ini, setiap hari dibiarkan berkor-kor di media sosial menghasut Indonesia. Mudah-mudahan suatu saat nanti akan tiba, berjumpa kita di lapangan, berkunci muncung kau itu lagi, ya, berkututupkan mulut kau itu, ya kan, bahwasanya kaulah perempuan yang tidak berotak di negara Republik Indonesia ini. Orang kalau berotak tidak akan memfitnah dan merendahkan orang lain. Paham kau itu?